Semua hal dijudiin, sampai corner dijudiin, berapa kartu kuning dijudiin, itu ini pertandingan. Nah, sampai di bursa transfer pun ada judinya. Misal siapa tadi, Ivan Toney ya? Ivan Toney pengen ngalahin Ivan Gunawan misalnya. Jadi di LOL Indonesia. kan sama-sama Ivan, Pau. Bener. Kalau kartu merah kan satu match ya. Iya. Itu bukan kartu merah. Enggak, ini ke lawan Turki gitu-gitu enggak ada, karena enggak boleh. Oh gitu? Iya. Oke. Itu fun fact tuh. Coba aja lu lihat kalau lagi di Liga Champion lawan klub Turki apa itu kosong. Era itu ya, iya, era itu. Susah kontrolnya akhirnya kalau udah nemu enaknya. Ya, kembali lagi bersama saya Paulo di Bola. Saya Hilmi Alkais. Dan di Sepak Boleh. Boleh dong. Alright. Kali ini episodenya mungkin agak deket-deket sama uang, Pak. Wah, money Karena kita nggak bisa dong hidup tanpa money. Bisa nggak sih? Bisa tapi lapar. Bener. Nah, karena ini lagi ramai kasus judi online, Pak. Kenapa tuh, Pau? Ya, jadi nggak cuman soal yang main judinya, tapi ini judi online terutama di Indonesia ternyata banyak juga yang melaku banyak, bandarnya banyak, apa segala macam. Sampai-sampai Bapak Presiden kita dan Kapolri bilang inisialnya T, Pak. Waduh, menurut lo kira-kira siapa tuh? Menurut gue ternyata Sandro Tonali, pemain Italia itu ke bawah sampai sini. Jangan-jangan dia. Oh, ternyata dari Newcastle tuh terlibat langsung ke sini. Tonali. Gua rasa T-nya itu T-nya Tonali ya. Tonali. Kalau T yang satu lagi di sepak bola saya nggak boleh disebut di sini. Ya. Kalau itu legend Jerman? Legend Jerman. Toni Kroos. Enggak mungkin terlibat ya. Dia terlibat asis biasanya, crossing indah. Crossingnya itu asis, asisnya nggak pernah gambling, dia yakin pasti dapet. Yakin wah bisa nih Vinicius dapet nih. Nah, betul, itu tuh betul. judinya dia tuh. Itu bahkan bukan judi, dia emang sudah seyakin itu. Pintar. Mungkin dia kalau judi dia kan asis terus ya. Jadi mungkin dia ngebantu orang biar judinya menang. Terus ngapain ikut judi? Enggak, emang persenan. Bagi persenan. Kalau Toni Kroos kalau misalkan di dunia judi mungkin begitu. Mungkin begitu. Bener. Keren kamu, Pau. Emang harus agak diberesin Oke. Nah, lu udah tahu kan banyak pemain bola yang ternyata ikut judi juga, atau banyak yang tersandung kasus judi. Betul. Menurut lu sendiri gimana dengan perjudian ini? Sangat disayangkan ya, Pau ya. Karena mending energinya buat latihan ya nggak sih? Apa? Iya, untuk pemain-pemain bola misalnya kan kayak ada, nanti kita bahas ya, ada beberapa pemain yang terlibat segala macam. Sayanglah energinya buat kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak kan adrenalin. Ya lu main yang bener juga pasti nanti adrenalinnya makin ningkat. Lo main final Liga Champion, final Piala Dunia, itu adrenalin sesungguhnya. Gak usah judi. Bener dan betul. Bener. Apalagi ini kasus-kasus pemain judi yang kita bahas itu adalah pemain-pemainnya akhirnya dia disanksi. Ada beberapa bulan lah. Sama judinya menurut gue ada yang masuk akal. Menurut gue masuk akal ya. Ada yang enggak juga. Boleh dimulai, Pak. Ada siapa aja? Ini sesuai urutan bebas. Dari tadi yang gue baca, Daniel Sturridge. Sturridge atau Sturridge sih sebenarnya bacanya? Sturridge gue jujur rada kaget, Pau. Karena dia pernah di Chelsea, pernah di City, pernah di Liverpool pastinya. Lebih gacor di situ. Iya, betul. Tapi ternyata pernah terlibat dalam judi-judi seperti itu. Betul. Tapi judinya kalau dia lebih ke ya itu tadi kayak Toni Kroos asis. Yang asis. Cuman ini jatuhnya agak nyebelin karena kan emang kalau di Eropa sana ya. Kalau di Eropa sana tuh gue nggak tahu di sini karena emang nggak main ya ini. Nggak, maksudnya tuh kayak semuanya tuh dijudiin, Pak. Oke. Semua hal dijudiin, sampai corner dijudiin, berapa kartu kuning dijudiin, itu ini pertandingan. Nah, sampai di bursa transfer pun ada judinya. Itulah Sturridge turun tangan. Dan kita geser ke pemain lain ya. Kieran Trippier terlibat judi juga pas sebelum perpindahan mau ke Atletico. Nah, kurang lebih Sturridge sama Trippier tuh kasusnya kurang lebih sama. Jadi dia ngasih tahu temennya, lu pasang aja, gue bakal pindah ke sini. Nanti lu pasti menang gitu. Karena kan kayak, wah ini kemungkinan Sturridge pindah kemana nih? Ada Persija, Persidafon, sama Sevilla, sama Trabzonspor itu. Nah, Dewa United. Nah, gue kesini nih. Nah, gitu dia ngasih tahu temennya. Ngeculein lah kurang lebih kayak gitu. Nah, si Kieran Trippier kayak gitu juga. Dan ternyata kayak gitu itu nggak boleh ya, termasuk ya? Nggak boleh karena kan bawa-bawa apa sih? Gimana ya? Bingung ya soalnya. Gue tuh kadang agak rasis juga untuk karena yang untung kan temen lu, tapi secara ya bohong lah, maksudnya dibantu lu punya orang dalam untuk menangin judi. Jadi kayak secara langsung bandar juga. Bandar, gue rasa bandarnya yang rugi.
Bandar yang merasa dirugikan, bandar Ya, yang kayaknya itu kalah. bandar. Gue rasa bandarnya yang kerjasama sama FIFA atau UEFA atau ya. siapapun si pemegang. Fabrizio. Ah bukan dong, itu jurnalis. Yang megang urusan judi lah, pokoknya Ya. peraturan judi. Gue rasa bandarnya itu. Bandar merasa dirugikan. Oke. Terus ada siapa lagi, Pau? Tapi disclaimer judi nggak boleh ya. Kalau Judi bisa, nggak boleh, kalau- jangan. kalau bisa sebisa mungkin jangan gitu. Tapi taruhan kecil-kecilan ngomong salah menang kalah sama temen aja udah kayak salaman gitu. Lucu-lucuan. Heeh. Apalagi taruhan sama kunci jangan. Jangan. Jangan itu bahaya. Ya, kita nggak bahas itu deh. Kita nggak Oke. bahas itu. Siapa lagi, Pau? Selain 2 pemain itu tuh. Ada yang terbaru mungkin Ivan Toney. Ivan Toney itu. Brentford Ivan Toney. Nah, tapi ini menurut gua kasusnya sebenarnya positif. Kenapa tuh, Maksud Pau? gua gue sempat nonton interviewnya setelah dia tapi udah masih di suspend waktu itu, belum Iya. bisa main sama Brentford lagi. Kalau sekarang sih udah bisa main. Iya, Euro main kan? Euro main, cetak gol juga gitu. Di ya penalti tapi kan. Apa namanya? Dia itu judinya selalu masang dia selalu nyetak gol. Nah kan gue bilang itu Ya, semua ya, tuh ya. bisa dijudiin. Motivasi jadinya. Nah dia selalu masang judinya adalah memasang dirinya selalu mencetak gol. Oke. Nah kalau ada kasus-kasus lain yang ya banyak lah gitu, yang dia bahkan ngejudinnya adalah gue bakal dapat kartu kuning. Jatuhnya kasar dong. Iya, Kayak iya, gitu. iya, jadi Nah ini dia ternyata cuma buat motivasi aja. Gue selalu ngebet biar gue nyetak gol. Bagus sih. Iya, sama aja kayak gini, kalau gue golin gue bayarin bakso. Kayak gitu benar, nggak sih? benar. Iya nggak sih? Aqua. Berarti kan temennya pada asis ke dia ya? Iya. Mungkin dia nggak ngomong. Kalau dia ngomong sama teman-temannya, mungkin masih sah. Masih sah. Diem-diem. Iya dia diem-diem gitu. Buat motivasi diri. Ya temennya nggak asis. Gimana? Orang tadi nggak bilang loh. Iya. Ada ngeluh-ngeluhnya tuh. Bener. Nah itu positif. Iya Tapi sih. kalau menurut lu gimana? Ya caranya sih ya mungkin ya ternyata ya. Caranya mungkin ke yang lain aja mending. Kayak mungkin self reward. Kalau gue golin gue pesen Gojek apa-apa, GoFood. Itu kan bisa lebih bermanfaat. Buat dia mungkin biasa kali ya. Udah. Nah, dengan lu jawaban gini itu ya mungkin di mata komite judi atau Iya, apapun iya. itu Boring. salah gitu. Iya. Salah ini nggak Nggak bisa, seru, nggak bisa. nggak seru. Justru ini lu salah. Ini. Tapi walaupun alasannya memotivasi. Nah, cara motivasi yang baik menurut lu gimana? Ya. Selain judi. Emang judi nggak boleh sih, tapi Ya. Ya harus lebih baik aja Pak dari hari ke hari. Kalau misal siapa tadi Ivan Toney ya? Ivan Toney. pengen ngalahin Ivan Gunawan misalnya. Jadi di LOL Indonesia. kan sama-sama Ivan Pau. Bener sih. Satu Bener pemain sih. bola, Bener. satu penghibur, Iya. entertainer. Jadi misalnya kita cari nih saingan kita yang terberat siapa, kita motivate kayak gitu. Nggak mesti harus pakai stimulus kayak gitu-gitu. Oke. Yang harus ini dulu. Oke, Gitu sih. Kalau Kalau- itu masuk akal sebenarnya. Masuk akal. Tapi menurut gua adrenalin rugi lebih gede kayaknya kalau judi gitu kan. Dia masangnya gede nih ke diri gua sendiri. Gua harus nyetak gol set gitu. Iya, terus kan? yang rugi dia juga. Iya kalau dia nggak nyetak gol dia Iya, rugi. iya, Tapi kan iya. jadi kayak, anjir itu ternyata gua baru kepikir sekarang. Iya, kenapa? Pas dia kalah, jadi dia masang lagi kan. Iya dong. Aduh, jadinya. Iya, jadi candu buat memotivasi diri sendiri dengan itu. Oh anjir gua baru kepikir sekarang. Stimulusnya dirinya sendiri ya. Iya, sebenarnya karena dirinya sendiri kayak yang triggernya. Anjir. Kenapa nggak gini aja daripada judi, lu Toney, Akrab. lu ini charity. Ah, Kalau gue nggak golin 100.000 pounds atau berapa ribu deh, berapa pounds itu gue kasih ke Yayasan Palestina. London. Yayasan London. Yayasan London boleh. Pokoknya apalah, pokoknya yayasan gitu ya, charity yang baik gitu. Jadi kayak tapi nggak ngerasa rugi sih. Iya. Bener jadi nggak golin-golin ya? Bener. Oh enggak, tiap gol. Iya, Tiap dia boleh. cetak gol dia ngasih berapa, tiap dia nggak golin dia ngasih berapa. Mungkin kayak gitu lebih bagus. Bener Pak, kalau di kontrak tuh kayak misalnya 1 gol berapa persentase bonus. Aha. Nah, itu kan termasuk adrenalin sih sebenarnya. Iya. Iya Bener nggak sih? bener Yang bener. di kontrak-kontrak pemain bola gitu. Apa karena gaji kurang? Udah kaya-kaya mereka. Mungkin aja, Masa ada- ya UMR Brentford, UMR-nya Iya, tapi namanya manusia tidak pernah merasa cukup. tidak pernah. Gitu. Selain itu ada siapa lagi Pak? Yang terbaru itu Sandro Tonali. Iya, Sandro Tonali gue kasih ini. Nah itu Spinazzola, tapi baju Italia, baju Italia. Emang Italia emang terkenal lah sama urusan judi-judi gini kurang lebih. Padahal sangat disayangkan siapa Tonali di waktu itu di Newcastle lagi bagus-bagusnya. Ya oke lah. Iya nggak sih? Ya oke, Maksudnya ha, ha, masih ha. ada asis, ada golin atau apa? Apalagi dia jatuhnya baru musim pertamanya. Iya, musim pertama. baru main berapa bulan. Nggak boleh main, di ban 7 bulan.
Kalau kartu merah kan satu match ya. Iya. Miss. Itu bukan kartu merah. Enggak, ini bukan kartu merah, ini di band 7 bulan. Terus rehab. Ya. Rehab. Eres kau? Enggak dong, Si enggak. bubur. Anjir. Rehab ini ACL. Enggak. Rehab mental, judi. mental. Iya kan, termasuk Emang mental ya? psikis lah. Psikologi bro, UIN. Siap. Siap. Enggak, tapi rehabnya itu Iya, dia ada psikis rehabilitasi biar stop kecanduan judi. Kalau dia normal lagi. gue kurang ngikutin sebenarnya yang judinya dia apa, tapi intinya ya dia judi lah gitu. Tapi sebenarnya dia judinya bukan pas di Newcastle, judinya pas Oke. dia di AC Milan. Oh, oke gitu tetap masih kena kasus ya Nah, beberapa itu tahun kan yang lalu. kasusnya di mata gue lupa UEFA apa FIFA-nya. Pokoknya komite judi lah, intinya pemain profesional gitu. Tapi ya jadi kenanya lu 7 bulan nggak boleh di dunia sepak bola dalam artian gitu, mau di klub, mau di negara, mau di level fun football juga nggak boleh Oh, kayaknya. ya. Tapi di 7 bulan itu boleh nggak di olahraga lain? Misalnya dia pencak silat. Ya juga ya. dia pengen belajar takraw. jadi kan gak ada yang tahu 7 bulan progresifnya apa. Sambil ngisi waktu, Pau. Kan kita punya adrenalin ya kan. Ya juga ya. Olahraga lain boleh nggak? Tenis. Heeh. 7 bulan lumayan. Ya juga ya. Gue nggak tahu kalau itu. Tapi kayak kalau masalah level fun dong boleh. Kayak buat jaga fisik, jaga fisiknya boleh. 7 bulan olahraga lain. Nah, tapi sebenarnya ini yang pengen gue bahas lebih ke pemain gak boleh judi, tapi sponsor pak. Oh iya. Sponsor di baju Kacau. banyak banget judi, Apalagi di Liga Inggris. terutama di Liga Inggris. Itu kalau gue lihat yang buat musim nanti, musim 24-25 itu 11 11 ya. 11 dari 20 tim, berarti kan hampir setengah. Lebih dari setengah. Berapa dari sih setengah. fullnya 18 ya? 20. 20. 11 Iya. dari 20 tim itu sponsornya judi. website lah apa segala macem. Ada yang judinya Bitcoin, ada yang judinya apa segala macam. Pokoknya namanya aneh-aneh lah. Intinya kayak gitu. Walaupun sempet gue lupa ya. Tahun 2023 ya gara-gara kasus ini sekalian, kasus judi, Tonali lah, apalah apa segala macam dan rentetannya, klub-klub Premier League akhirnya yang di musim 2023-2024 ya itu mereka sama-sama deal untuk Premier League akhirnya nggak nunjukin tidak memperbolehkan sponsor judi Di jersey. di jersey bagian depan. Tapi di kiri boleh. Tapi di tangan boleh. Oh iya beneran boleh. Benar. Tapi di tangan boleh. Cuman itu berlaku di tahun 2026. Oh masih lama dong. Karena kan ada yang kontraknya masih sampai 2026, kurang lebih kayak gitu lah. Masih coba. Repot tuh nanti repot, masalah repot. kontrak. Cuman masalahnya kok 11 tim. Iya. 11 tim pakai sponsornya judi bola. Katanya- Enggak judi bola, judi. Ya judi lah katanya gede banget Pau masalah angkanya. Oke. Tapi tetap ya disayangkan karena menurut gue ya judi yang boleh itu cuma satu Pau. Apa tuh? Judika. Ah, Sampai kau jadi milikku. wah. Beda ya? Sama. Iya, kalau balik lagi ke yang tadi kayak ya dilema juga karena di Inggris diperbolehkan ya sama Nggak secara di Eropa mungkin atau di ya, Inggris pemerintahannya segala macam, tapi di satu sisi karena pemasukan juga kayak iya kayaknya. tadi angkanya segala macam. Jadi dilemanya banyak hal gitu. Tapi di satu sisi pemerintah Inggris pengen generasi mudanya nggak ikut judi gitu. Bener. Bahkan ada di sebagian nggak sebagian sih, beberapa tim yang gue lihat itu di jersinya kalau misalkan lu belinya yang adult, ya maksudnya yang dewasa. ukuran kita yang dewasa, itu jersinya ada si sponsornya. Misalkan sponsornya judi, let's say Brentford tadi. Oke. Brentford, nah kan Hollywood Bets, Oh, oke. ya kan. Cuman kalau misalkan yang anak-anak itu sponsornya beda. Oh. Bukan polos tapi sponsornya beda. Tapi ada juga yang tim yang jual pakai sponsor judi atau nggak pakai sponsor. Ya. Menurut gue ada dua hal sih Pau. Yang pertama ribet. Ya. Yang kedua nextnya nggak usah kontrak judi makanya sponsornya yang lain aja. Jadi nyusahin sendiri tukang sablonnya sambil ngeluh Pau. Kayak ada yang ini dewasa. Yang ini anak kecil. Jangan salah nih ya sablonannya. Iya juga. Tapi kan size-nya beda. Oh iya Udah kelihatan. Iya sih, tapi kalau misalkan gue sebagai kalau lu gimana? emang yang kolektor ya, gue pengennya sesuai sama yang dipakai pemain sebenarnya. Ya, Terlepas dia sponsornya judi atau enggak. Bahkan sebenarnya di Liga Indonesia pun sempat pernah ada ya? Bogor, Persikabo Bogor itu sempat sponsornya judi. Tahun-tahun ini apa udah lama? Udah kayak 2-3 tahun lalu. Gue lupa musim berapanya itu oke. es botop gitu sama kayak sponsornya Fulham. Oh iya. Yoi, gue, keren juga. Tapi salah. Tapi salah. Di Maksudnya di negeri ini, Indonesia kan tidak nggak boleh, legal. nggak legal, bener. Yang legal apa ya? Nggak judi. Yang legal adalah nggak judi. Yang legal adalah nggak judi. Bagus. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Nggak. Tapi menurut lu dengan dihapusnya di
sponsor judi di 2026 itu di dada terutama, maksudnya biar nggak terlalu ke foto apa segala macam gitu. Menurut lu apakah tindakan yang benar atau baiknya secepatnya atau baiknya gimana? Ya kalau yang tadi ngomongin soal kontrak kan bener ya. Jadi ya udah harus disesuaikan jangka panjangnya gimana segala macam. Tapi di satu sisi kayak mungkin dibatasin aja kali iklannya kayak gimana, ngerti gak sih? Walaupun misalnya nih di jersey udah nggak ada, tapi iklan yang di kalau main bola tuh, yang di lapangan bola di pinggir-pinggir tuh. Oh iya. Itu iklan-iklannya judi mulu berapa detik itu kan tetap nonton akhirnya. Brand awareness-nya. Bener. Jadi gimana durasi iklannya tuh kayak gimana ngaturnya nih? PFA ya. Kalau lo Inggris tuh PSSI-nya Inggris apa? FA. Iya, FA tuh harus lebih ketat untuk ngawasinnya. Gitu sih, Pau. Kalau lu gimana? Tapi mungkin si judinya sendiri adalah salah satu pemasukan di Inggrisnya itu ya. Ini kalau ngomongin Liga Inggrisnya aja ya. Kalau di klub-klub lain gue kadang kurang aware sih emang. Spanyol gue kan gitu nonton Liga Inggris sih. Oh, Liga Inggris. Kebetulan nonton Liga Inggris, tapi itu dulu Real Madrid sempet Bewin. Iya, Betwin. Bewin. Kalau ke lawan Turki gitu-gitu nggak ada, karena nggak boleh. Oh gitu. Iya. Oke. Itu fun fact tuh. Coba aja lu lihat kalau lagi di Liga Champion lawan klub Turki apa itu kosong. Era itu ya, era itu. Ronaldo yang emas tuh. Yang itu nggak ada. Oh, tuh. masih nomor 9 tuh Ronaldo. Iya, entah ya pokoknya itulah. Oh, gitu. Nggak boleh sponsor jadi polos. Damn. Nah itu kan bisa ternyata kalau masalah regulasi itu diakal-akalin bisa Di negara. di negara tertentu. Oke. Dan kalau itu bagus tuh akhirnya kayak ternyata bisa nih diakalin kalau emang sama-sama mau. Balik lagi. Jadi ribet. Dibilang nggak usah tapi pemasukan, dibilang itu tapi seru. Maksudnya untuk para orang sana lah, maksudnya emang udah habit orang sana gitu. Kan nggak semua orang nggak bisa dilarang judi karena kita dalam hidup pun bertaruh. Iya nggak? Bertaruh dalam api. Dengerin gak lo? Bener musik boleh ini lama-lama nih anjir. Dongker. Iya Pau. Repot sih Pau masalah perjudian ini karena pasti udah bertahun-tahun dan mengakar kan. Kayak yang tadi di Inggris aja udah dari 1960. Damn. Si habitnya itu di Inggris yang perjudian apa segala macam. Di sepak bola. Di sepak bola juga. Di pacuan kuda juga. Iya, apalagi itu pacuan kuda, balap anjing. Serius balap anjing greyhound. Ada judi-judinya. Apalagi kalau ngomongin soal atlet profesional yang besar itu Michael Jordan, Pau. Dia ngakuin sendiri dia tuh judinya kacau banget candunya. Kayak misal lagi nongkrong sama teman gitu kayak gue bisa ngelempar koin ini ke kopi itu 1 miliar US dollar kayak gitu-gitu. 1 miliar US dollar karena menurut dia adrenalin tuh harus dipacu tiap detik. Jadi yang kayak gitu-gitunya si Michael Jordan tuh kayak gitu di film dokumenternya ya di Netflix. Gitu. Gila. Jadi kayak ini judi berbahaya ya. Bahaya, Bro. Bahaya. Secara ada hal positifnya cuman ternyata enggak sepositif itu kalau ditarik lebih. Susah kontrolnya akhirnya kalau udah nemu enaknya. Iya kan? Judi. Apalagi kalau misalnya lu nonton sepak bola. Aduh, mana nih episode selanjutnya? Begitu. Kecanduan sepak bola. Iya. Gitu Michael Jordan sangat disayangkan. Dia juga ngakuin kayak akhirnya jadi ribet sendiri akhirnya. Ada lagi sebenarnya kalau atlet sepak bola mungkin Joey Barton, tapi kalau itu emang atlet problematik sih. Nggak, jangankan judi, dia sebenarnya mukulin orang pun banyak gitu. Gue rasa mukulin orangnya judi juga ya. Nih gue bakal judi menit 77 gue bakal kartu merah, gue bakal 77 gitu. Gue rasa sampai ke situ sih. Gak ada yang tahu sih. Iya, Joey Barton tuh orang paling kurang ajar sih. Joey Barton. Oke lah kalau gitu soal judi. Yes. Jangan judi ya guys. Jangan judi. Ribet sendiri. Kita bahas ini ribet. Kita memahami judi ribet karena kebetulan emang kita nggak main. Terutama gua nggak main. Hilmi masih main dia. Curang lu ya. Kan? Curang lu ya. Petir. Ya udah. Intinya jangan judi, tapi yang boleh itu bukan judi. Tapi nonton sepak boleh dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Lupa gue itu. Bener, jangan lupa like, comment, subscribe.